Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semua? Puji Tuhan, pasti dalam keadaan sehat sekali, bukan? Tante Deborah senang sekali pagi hari ini masih bisa menyapa adik-adik dalam keadaan sukacita, dan pagi ini Tante Deborah sangat bersyukur, berterima kasih masih bisa melayani di pagi ini bersama adik-adik dalam sekolah minggu kita. Baiklah adik-adik, sebelum kita sekolah minggu, Tante Deborah ingin memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami kembali datang ke hadirat-Mu pada hari Minggu ini untuk sekolah minggu bersama-sama. Walaupun kami dalam keadaan secara online seperti ini, kami yakini dalam hati kami tetap merasakan sukacita Tuhan, dan kami masih bisa berkumpul dalam sekolah minggu kami ini. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kesehatan yang Tuhan berikan, buat penyertaan Tuhan dalam aktivitas kami. Kami sangat bersyukur Tuhan buat semuanya itu. Pagi ini kami datang Tuhan bersatu hati bersama-sama untuk sekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disiapkan. Biarlah Tuhan berkati agar kami bisa mendengar, bahkan nantinya mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami sepanjang hari-hari kami. Biarlah Engkau layakkan kami datang ke hadirat Tuhan pada hari ini. Berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan Yesus tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Galatia 6 ayat 16-26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak akan melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling membenci. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 16 sampai ke 26, yaitu hidup menurut Roh Kudus versus hidup menurut daging. Nah, namun sebelumnya kita buka Alkitab kita. Galatia 5 ayat 16 sampai 26, hidup menurut daging dan roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh,
berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi diri dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, persisian, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu supaya yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak dapat mendapat bagian dari kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa memiliki Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam pelayanannya selalu memberi nasihat dan pengajarannya, upaya-upaya baik supaya jemaat yang dilayaninya semakin dekat dengan Tuhan Yesus, semakin dekat dengan kehubungannya lebih dekat dengan Tuhan. Nah, Rasul Paulus menegaskan agar jemaat yang dilayaninya harus memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, setiap orang percaya menerima Roh Kudus dalam hidupnya saat mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Roh Kudus ada dalam hidup orang percaya ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, apa sih hidup menurut Roh Kudus? Hidup menurut Roh Kudus adalah hidup yang didasari oleh firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan sehingga menghasilkan buah roh. Jadi kehidupan dipenuhi Roh Kudus yaitu kehidupan didasari oleh firman Tuhan dan dipenuhi roh. Nah, apa sih dipenuhi roh? Buah-buah roh yaitu kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan. Nah, itu kehidupan yang didasari dan dipenuhi oleh buah-buah roh. Nah, hidup menurut keinginan daging apa sih? Yaitu kehidupan manusia yang jauh dari kebenaran, yang selalu melakukan apapun yang dasar keinginan sendiri tanpa disertai kekuatan Roh Kudus. Nah, kehidupan yang menurut keinginan daging yaitu kehidupan yang bukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi keinginan kita sendiri, ego kita sendiri. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup yang dipenuhi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apa sih kehidupan, contoh kehidupan sehari-hari hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Yaitu rajin membaca Alkitab, berdoa, menolong teman, rajin sekolah minggu, tidak mencontek dalam sekolah. Nah, itu hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, contoh hidup yang menurut daging apa? Di sekolah tidak mencontek, berbohong, mengejek teman, tidak berdoa, tidak membaca firman Tuhan, tidak sekolah minggu. Nah, itu kehidupan yang dipenuhi menurut daging atau keinginan. Jadi mari kita bersama-sama belajar hidup menurut roh atau hidup yang dipenuhi roh. Sebagai orang percaya, kita percaya sama Tuhan Yesus, kita harus hidup yang mencerminkan kehidupan seturut dengan roh, yaitu hidup yang dipenuhi roh tadi, yaitu mempunyai buah-buah roh. Jadi mari kita senantiasa belajar hidup menurut roh sesuai dengan ajaran Kristus yang disampaikan Rasul Paulus.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada di surga, Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami bisa memuji nama-Mu, pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami tetap semangat untuk bersekolah minggu, walau kami melakukan secara daring atau online, tapi kami tetap semangat untuk belajar firman-Mu. Biarlah berkati juga anak-anak-Mu, berkati untuk kesehatan mereka, untuk sekolah mereka, kiranya Tuhan akan selalu menolong Tuhan. Berkati juga biarlah terus untuk belajar firman-Mu dipenuhi oleh Roh Kudus, melakukan kehidupan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang mengakhiri sekolah minggu ini ke dalam kuasa-Mu, kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Saya hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memilih dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu